Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta Bisaroh berbagi yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirobbil alamin. Yang mana pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam agenda Bisaroh berbagi yang dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah hari ini kita bisa merasakan nikmat iman Islam, kita dipersatukan dalam satu ikatan akidah Islam dan mudah-mudahan kelak kita dipersatukan dalam satu surganya. Amin amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelumnya eh kami mohon maaf karena kita mulainya agak mundur gitu ya. Karena memang beberapa peserta baru masuk mungkin dan ini juga masih dalam proses masuk. Tapi tidak mengurangi semangatnya, insya Allah nggih, malam hari ini tetap semangat semua. Insya Allah kita akan malam hari ini kita akan berbagi tentang sebuah tema gitu ya. Temanya berkaitan eh, kelayakan sebuah bisnis properti syariah, apakah layak investasi atau tidak gitu ya. Dan malam hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Ihsan Mutakin. Nah, ini beliaunya di bidang financial planner gitu ya. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Antum sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Lama ini kita nggak bersuah. Waduh, ngelihat senyum antum cerah sekali. Mungkin antum Wah, makin cerah gitu ya. ke Bogor ini. Iya, siap, 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 siap. Bagaimana kondisi di Bogor hari ini? Apakah hujan atau ini masih Enggak. musim hujan kah? Ya, tapi lagi cerah ini. Alhamdulillah. Lagi cerah ya, Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum Ustadz Ihsan Mutakin membawakan materinya pada malam hari ini, seperti biasa sebelum nanti kita masuk materinya, panjenengan nanti bisa mempersiapkan materi-materi yang akan dipertanyakan gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan atas materi yang akan beliau sampaikan, atau bahkan mungkin sudah punya gitu ya. Kalau nanti pas begitu dapat inspirasi pertanyaannya bisa langsung di chat di kolom chat atau nanti bisa ditanyakan dengan raise hand begitu nggih. Jadi untuk lebih afdolnya lagi nanti jenengan supaya nggak lupa di chat atau nanti setelah di chat pengen raisen nggih monggo silahkan raisen gitu ya. Baik, sebelum kita mulai agenda kita malam hari ini guna menambah keberkahannya, mari kita bersama-sama membuka agenda Bicara Berbagi malam hari ini dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan keberkahan dalam agenda kita dari awal sampai akhir nanti majelis ini. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu tadi ada yang chatting, apakah suara saya masih kecil atau terlihat terdengar jelas ini? Bagaimana ini? Ustadz Ihsan, suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas nggih. Tadi soalnya ada yang chatting tadi Pak siapa ini Pak Ayu, Ibu Ayu ya. Ini kayaknya suaranya kecil entah bagaimana nanti coba mungkin diganti device-nya atau coba keluar dulu baru masuk lagi. Ibu Ayu sudah ini nggih, suaranya sudah jelas nggih. Nanti bisa di kolom chatting. Baik, Bapak Ibu sekalian. Oh, sudah jelas. Alhamdulillah. Baik. Sudah siap semua nggih? Kita siap. Langsung kita masuk materinya. Padahal pada Ustadz Ihsan untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Baik, terima kasih Ustadz Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya hingga pada kesempatan yang berbahagia di malam hari yang cerah ini di Bogor cerah, mudah-mudahan di tempat lain juga cerah ya teman-teman semuanya.
Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia istiqomah memegang risalah beliau hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Seraya kemudian kita juga memohon mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, sesuai perintah komandan ya, sesuai permintaan dari panitia, bahwa kita akan eh, berdiskusi satu hal yang saya nggak tahu ini bahasannya dirasa berat gitu ya atau tidak gitu ya. Tapi insya Allah ini kalau kalau sama saya nggak usah berat-berat lah ya. Iya, Nanti siap. kalau ada pertanyaan-pertanyaan berat nanti Ustadz Yusuf aja lah yang jawab ya. Baik, kita akan diskusi terkait dengan kelayakan investasi di bisnis properti. Nah, yang menarik teman-teman semuanya, kalau kita bicara tentang instrumen investasi, sebenarnya properti itu ada dua fungsi, gitu ya. Bisa dibilang begitu ya. Ada dua apa namanya dua hal gitu ya, yang kemudian eh, dalam kategori investasi. Yang pertama adalah si properti sendiri sebagai aset gitu ya. Misalnya apa? Misalnya kita punya rumah gitu ya. Kemudian kita beli rumah, kemudian rumah itu kita kontrakan, kita buat kos-kosan. Nah, itu eh, sudah dikategorikan sebagai investasi properti, tapi propertinya sebagai aset. Atau kita punya kafling gitu ya. Kemudian kita istilahnya itu kita jemur gitu ya, bertahun-tahun gitu ya. Kemudian sekian tahun kita jual, insya Allah harganya sudah naik, itu juga investasi dari sisi aset. Tapi ada juga properti ini masuk dalam instrumen investasi, atau bahasa saya itu adalah produk investasi itu dari sisi bisnisnya. Nah, sebagaimana bisnis-bisnis yang lain gitu ya, sebagaimana ketika kemudian kita mau berinvestasi di bisnis apa? Di bisnis fashion misalnya begitu ya, di bisnis eh, apa namanya eh, pecel lele misalnya gitu ya, atau di bisnis apa warung makan misalnya restoran ya, itu termasuk salah satunya adalah bisnis properti. Dan yang akan kita bahas malam ini sesuai dengan request gitu ya, sesuai dengan judul yang disampaikan, itu kita akan berbicara gitu ya terkait dengan investasi ini dari sisi dari aspek investasi properti dari si bisnisnya gitu ya, bisnis propertinya. Nah, oh ya, saya perkenalan diri dulu mungkin ya. Eh, apa buat yang mungkin belum kenal, saya baru pertama kali ketemu dengan saya. Jadi nama saya Ihsanul Mutakin. Saya sekarang tinggal di Bogor. Background pendidikan saya S1, saya alhamdulillah saya apa bisa menyelesaikan di Institut Pertanian Bogor. Ini sekarang dekat dengan rumah tinggal saya sekarang, tempat tinggal saya sekarang. Kemudian S2 saya selesaikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga saya mengambil Certified Register Islamic Financial Associate di lembaganya IARFC gitu ya. Nah, atau orang mungkin sering mengenalnya menyebutnya sebagai Syariah Financial Planner begitu ya. Nah, walaupun saya secara pribadi lebih senang sebenarnya dipanggil atau disebut sebagai Syariah Financial Partner. Nah, jadi saya ini ingin menjadi partner bapak-bapak, ibu-ibu semua yang kemudian eh, mungkin butuh literasi gitu ya, butuh kemudian eh, pengetahuan, wawasan, termasuk juga bagaimana bisa apa mengelola gitu ya finansial keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan dari Bapak Ibu semuanya. Aktivitas saya sekarang, kesibukan saya eh, di akhir tahun lalu gitu ya, alhamdulillah saya apa namanya membuat begitu ya majelis, namanya Majelis Rezeki Halal, dan alhamdulillah sampai hari ini gitu ya, terakhir ya Sabtu kemarin berarti,
itu saya istiqomah gitu ya, atas izin Allah mengadakan kajian gitu ya, kajian perbaikan rezeki halal. Kita bicara tentang rezeki, kita bicara tentang ilmu keuangan, finansial plannernya segala macam gitu. Setiap Sabtu ba'da subuh. Jadi kalau di akhir tahun lalu di bulan Desember saya masih ingat, ini sekarang bulan Mei ya sudah hampir setengah tahun ya. Dan alhamdulillah jamaahnya lumayan Ustaz Yusuf. Per hari ini saya lihat member yang kemudian daftar itu ada sekitar 1.000 orang. Masya Allah, luar biasa sekali. Di grup keluar masuk juga. Nah, mungkin ada sebagian yang ikut di sini karena tadi saya minta izin Ustaz Yusuf untuk kemudian bisa share apa link acara malam hari ini. Mudah-mudahan juga ada teman-teman yang ikut di sini. Kemudian saya juga masih sebagai business owner, ada beberapa bisnis terutama di properti ya, ada beberapa proyek yang kemudian sedang dijalankan gitu ya, termasuk juga saya sedang dalam persiapan untuk mengaktifkan kembali agensi ya. Kalau di flyer tuh disebut saya sebagai owner marketing properti syariah. Itu sebenarnya sebelum ada agensi-agensi properti syariah mungkin sekarang menjamur begitu banyak gitu ya. Seingat saya dulu masih sepi banget gitu, masih belum ada gitu orang yang kemudian bikin apa namanya agensi properti syariah. Nah, waktu itu saya dengan teman saya di UIN waktu itu saya ngobrol gitu, yuk kita coba jualan awalnya gitu ya, jualan properti syariah. Waktu itu udah mulai tahun 2015 seingat saya itu udah mulai apa namanya bermunculan gitu ya. Kemudian saya mencoba menjual beberapa unit dan alhamdulillah ternyata closing gitu ya. Kemudian saya bicara sama teman saya adalah kita bikin wadahnya gitu. Kita sebarkan ini dengan semangat ya kita salah satunya adalah mendakwahkan properti syariah ini yang dulu mungkin juga belum banyak orang yang tahu gitu ya, belum banyak yang kenal, tidak sebanyak sesemarak hari ini gitu ya. Kemudian, nah saya juga ini istilah saya aja sih, investor hub gitu ya. Saya sedang merintis gitu ya, termasuk sebenarnya sudah saya jalankan juga sekitar ya mungkin dari tahun sebelum COVID ya 2019 2020 itu saya waktu saya masih aktif di komunitas developer properti syariah. Waktu itu saya dengan teman-teman di sana itu menggagas apa namanya lembaga investasi ya, bisa dibilang begitu, yang kemudian bisa menyalurkan dana yang itu kebetulan juga dari member-member komunitas kepada proyeknya teman-teman di member komunitas itu sendiri, yang kemudian akhirnya di apa namanya dilegalkan gitu ya payung hukumnya setelah kita diskusi akhirnya kita bikin koperasi. Nah itu kabar terakhir sih masih lanjut alhamdulillah koperasinya walaupun mungkin saya sudah tidak ada di situ lagi tapi saya masih concern di situ gitu ya. Insya Allah dalam waktu dekat saya juga mau buat event gitu ya untuk edukasi terkait dengan investasi syariah termasuk juga kalau teman-teman butuh gitu ya ada dana nih nganggur gitu ya mau dikemanakan gitu ya nah insya Allah nanti kita akan sediakan buat teman-teman yang punya project gitu ya yang kemudian juga butuh investor misalnya begitu ya dan sesuai dengan apa yang kita diskusikan malam ini ya Ustaz Yusuf ya nah itu boleh nanti kita diskusi gitu untuk kemudian ya siapa tahu ada rezekinya ketika kemudian bisa dipertemukan ke investor ke calon-calon investor proyeknya teman-teman. Nah, kalau boleh saya apa namanya menyampaikan gitu ya dari lubuk hati saya paling dalam, Widih. Jadi saya punya misi sebenarnya gitu ya. Saya punya niat, saya punya misi gitu sebagai seorang syariah financial partner. Nah ini saya sebut sebagai syariah financial partner. Saya ingin membantu individu-individu dan keluarga muslim mencapai tujuan-tujuan keuangan yang dimiliki. Jadi setiap kita pasti punya tujuan keuangan ya yang kemudian kita pastikan bersama kehalalannya, keberkahannya dan kesesuaian dengan syariah.
Nah, ini yang mungkin menarik ya, dengan cara-cara yang mudah dan menyenangkan. Nah, jadi kalau boleh sedikit cerita nih, saat Yusuf nggak apa-apa ya, prolognya agak panjang nih ya, soalnya nanti ke sana-sana Siap, takutnya udah. siap, siap. Jadi kita ini dulu di awal ya, jadi saya cerita dulu lah. Jadi eh, saya dulu di awal setelah lulus kuliah S1 mungkin pada umumnya kita ya, itu saya bekerja menjadi karyawan lah, employee begitu ya, di beberapa perusahaan, di beberapa industri, termasuk salah satunya sebenarnya mungkin satu Yusuf juga belum tahu ya. Saya itu dulu wartawan loh. Nah, ini fotonya saya nyari-nyari itu, oh Wah, ada nih. Zaman dulu saya ngeliput gitu acara gitu panas-panasan itu kan masih ada ya. Kemudian eh, setelah itu sebenarnya saya dulu awalnya nggak mau jadi karyawan gitu, apalagi PNS gitu ya. Makanya setelah lulus kuliah itu saya nggak daftar dulu banyak ya, apa pendaftaran PNS nggak ke sana. Tapi bisnis juga mungkin belum ada peluangnya. Akhirnya ada peluang kerja, ya sudah saya eh, ambil ke sana. Nah, kemudian pada satu kesempatan Allah berikan kesempatan peluang untuk bikin bisnis dengan teman-teman. Akhirnya kemudian saya keluar dari pekerjaan saya bisnis gitu ya. Termasuk kemudian saya mendirikan tadi agensi apa marketing properti syariah gitu ya. Nah, ini saya pisahkan nih antara business owner dan agensi owner karena menurut saya ini dua hal yang berbeda gitu ya. Kemudian berjalannya waktu gitu ya, kemudian saya apa namanya mencoba gitu ya untuk kemudian Allah kasih rezeki juga, ada peluangnya juga untuk kemudian bisa belajar invest gitu ya, investasi ke teman-teman, termasuk tadi saya menghubungkan lah begitu teman-teman yang punya dana, yang bingung mau ditaruh di mana dananya, teman-teman yang punya project, punya bisnis yang kemudian juga mereka butuh gitu ya. Nah, asal kemudian layak. Nah, nanti kita akan bicara bagaimana menurut ilmu yang saya pahami dan juga pengalaman eh, se selama ini terkait dengan kelayakan investasi di bisnis, khususnya di bisnis properti. Nah, namun sebelum ke situ, saya dari pengalaman ini dan ilmu-ilmu yang saya punya, ini saya bikin apa namanya satu formula. Nah, ini saya memang suka nih satu bikin sesuatu yang baru gitu ya. Kalau kita mungkin selama ini tahu ada active income, passive income gitu ya. Nah, ini saya tambahin. Nah, di tengah-tengahnya itu ada namanya massive income. Apa itu massive income? Jadi massive income itu adalah bagaimana kita bisa menghasilkan gitu ya pendapatan yang lebih banyak, lebih besar bisa jadi dari active income kita, tetapi dengan effort yang lebih kecil. Menarik kan? Nah, salah satu contoh yang sudah saya jalankan dan juga ada banyak contoh juga di luar sana sebenarnya. Apa itu? Ya tadi saya bikin agensi. Nah, kenapa kemudian agensi ini saya kategorikan sebagai massive income? Karena memang eh, effortnya nggak sebesar kalau kemudian kita jadi developer. Nah, bener nggak? Ya kan, kalau developer itu kan dari mulai akuisisi lahan gitu ya, kemudian perizinan, bangun rumahnya segala macam. Kalau agensi kan ya itu udah asumsinya udah diurusin developer. Kalau bener yang ngurusnya developernya, kadang-kadang juga ada juga yang nakal gitu ya. Nah, asumsinya itu diberesin, dia hanya mempertemukan saja si konsumen dengan si developer gitu ya. Nah, dia udah langsung dapat komisi di situ, dan komisinya juga kan lumayan. Nah, itu tuh contohnya di massive income. Nah, saya ada sedikit cerita. Jadi eh, belum lama inilah, mungkin di akhir tahun lalu atau di tahun ini, itu ada satu teman gitu ya di Bogor juga, Ustadz Yusuf mungkin kenal juga, kita ngobrol ngopi-ngopi gitu ya. Nah, dia sempat bilang begini ke saya, eh saya masih ingat banget itu setelah ngopi, kemudian asar, sholat, kemudian sholat asar, kemudian apa kebetulan di dekat apa kafenya itu ada masjid. Nah, setelah sholat asar dia di beranda masjid lah, di pelataran masjid, dia bilang begini ke saya, bro, saya ditawarin lahan nih, dia bilang gitu ya, eh 5 hektar.
gitu ya. Kalau nggak salah ya 5 hektar apa berapa hektar pokoknya di atas 1 hektar. Gimana ya? Dia bilang gitu. Nah, terus saya bilang gini, antum mau jadi developer? Iya. Nah, saya bilang, kalau boleh saran, mending antum nggak usah jadi developer. Saya bilang gitu. Mohon maaf nih ya teman-teman yang di sini ada developer. Kenapa begitu? Karena menurut saya developer itu kalau dikategorikan di 4 tangga ini ya, itu dia masih di ranah aktif income gitu ya. Kita kita kerja atau kita bisnis yang kemudian kita masih harus harus apa namanya hadir di bisnis itu di pekerjaan kita itu dari pagi sampai sore misalnya gitu. Ketika kemudian kita nggak hadir bakal berantakan bisnisnya atau kerjaannya itu, maka itu masih di active income. Nah, saran saya ke beliaunya itu, udahlah antum cari cara gimana antum ambil aja yang passive income. Nah, kemudian dia juga pernah ikut kelas saya gitu ya. Mana caranya passive income? Gitu ya. Berapa saat, beberapa bulan setelah itu ketemu lagi dia bilang, bro, saya sudah apa namanya menjalankan apa yang antum sampaikan gitu. Saya sekarang diamanahi gitu ya, dapat amanah apa namanya mengelola project gitu ya, yang nggak harus dari awal gitu. Jadi itu apa proyeknya sudah jadi gitu ya, bahkan udah jadi kawasan, udah terbentuk segala macam. Nah, dia di situ tinggal ngelola, meneruskan gitu ya, jualan segala macam. Dia bilang ini berkat ilmu antum, dia bilang gitu waktu itu. Nah, terus saya iseng saya sampaikan lagi. Itu kan masih di nomor 2 nih. Yuk kita naik ke level yang ketiga, level keempat gitu. Passive income dan multiple passive income. Saya nggak, mungkin di pertemuan ini saya nggak terlalu panjang, ini nanti jadi melebar ya kemana-mana ya. Tapi maksud saya, saya sampaikan ke dia, udah, ayo kita kita gimana caranya kita masuk ke yang passive income gitu ya. Gimana caranya bahkan sampai ke level yang keempat yang mungkin juga belum banyak yang yang mendengar istilah ini kecuali teman-teman yang pernah ikut kajian saya di apa Sabtu pada subuh. Nah, istilahnya multiple passive income. Nah, ini sebenarnya konteksnya adalah investasi dan juga multiple investasi gitu ya. Atau kalau kemudian kita memang ada rezeki dan kita punya dana, pelan-pelan lah kita mulai invest. Kalau kemudian belum cukup dana kita, ya kita jadi investor hubnya gitu ya. Kita jadi fasilitator, kita mewadai teman-teman yang mungkin punya dana dan juga teman-teman yang punya proyek untuk kemudian kita apa, jadi penghubung di sana. Alhamdulillah si Bro ini juga mungkin semingguan ya sebulan terakhir lah cukup intens. Mungkin dia juga berminat gitu ya untuk kemudian kita bisa mudah-mudahan segera apa launching untuk kemudian event kita terkait dengan hal ini. Nah, jadi eh, nah ini kalau buat teman-teman nggak apa-apa ya, Yusuf saya promosi sedikit ya. Jadi ini acara saya di Sabtu Ba'da Subuh gitu ya. Caranya gratis. Silakan teman-teman kalau mau daftar silakan gitu ya. Saya nggak mungkin nggak akan panjang lebar terkait dengan materi-materi saya tadi itu, tapi ada hubungannya sebenarnya dengan materi pada malam hari ini. Bagaimana kemudian memang saya juga secara pribadi concern gitu ya mengajak teman-teman gitu ya saudara-saudara muslim kita itu untuk kemudian yang Allah izinkan punya dana lebih gitu dana nganggur gitu ya daripada dianggurin gitu kan malah jadi kena kanjul mal dapat dosa kan begitu. Ya, ayo kita salurkan ke investasi-investasi yang sesuai dengan syariah. Dan investasi sesuai syariah yang kita pahami itu adalah investasi di sektor-sektor yang real, di bisnis-bisnis yang real. Nah, ini yang kadang juga banyak orang di luar sana kalau kalau punya uang gitu ya, mau invest, investnya ke saham, investnya bahkan sekarang ada kripto segala macam. Ya, kalau kita bedah, walaupun kita mungkin tidak akan bedah itu di sini ya, mungkin nanti di kelas-kelasnya Bisaro, ini tugasnya Bisaro nih membedah akad-akad yang ada di sana itu. Ya, itu kita pahami bahwa itu ya tidak sesuai dengan syariah. Yang sesuai dengan syariah adalah yang real ke bisnis real. Walaupun juga ada syarat dan ketentuan berlaku harus akad-akadnya gitu ya
harus kemudian proses bisnis segala macam itu juga sesuai dengan syariah. Oke, kita masuk. Tapi sebelum kita masuk ke ke materi, saya juga mau disclaimer. Nah, ini saya kemarin sempat ngobrol juga sama Ustadz Yusuf ya. Jadi saya itu sekarang bidang yang saya tekuni adalah financial planner. Nah, financial planner itu berbeda ya. Kalau mungkin teman-teman yang baru dengar gitu ya atau sayup-sayup pernah dengar tapi nggak terlalu memahami gitu ya, mendalami financial planner itu berbeda dengan apa istilahnya? Bisnis finansial konsultan misalnya begitu ya. Nah, karena financial planner itu sebenarnya walaupun sama-sama finansial ya, walaupun sama-sama ngomongin keuangan dan ilmu dasarnya juga ilmu sama-sama ilmu keuangan gitu ya. Tetapi financial planner yang saya dalami, yang kemudian saya juga tekuni, ini adalah lebih ke bagaimana kita mengelola dari sisi pengelolaan keuangan pribadi maupun keluarga gitu ya. Bukan dari sisi bisnis. Nah, kalau misalnya, waduh gimana nih, keuangan saya boncos mululu gitu kan. Gimana caranya supaya kemudian keuangan di bisnis ini bisa nggak boncos lagi? Nah, itu mungkin ranahnya ke bisnis konsultan atau yang lebih spesifik ya finansial bisnis konsultan gitu ya. Atau misalnya ngurusin pajak misalnya gitu kan. Oh ini saya dikejar-kejar pajak nih gimana caranya saya nggak harus bayar misalnya gitu atau bayar tapi dikit aja lah misalnya gitu. Ah itu mungkin lebih ke finansial dari sisi bisnisnya. Nah, saya tidak ranahnya ke sana. Maka nanti mungkin di pembahasan kita ini ini akan lebih gitu ya dari sudut pandang investor. Tapi saya pikir menarik juga kalau teman-teman di sini ada sebagai developer gitu ya, kemudian memang sedang ingin mencari investor, katakanlah seperti itu kan ibaratnya kita kita memahami konsumen kita kan. Nah, kita kan pelajari dulu ketika kemudian kita mau jualan rumah misalnya. Nah, kita kan pengen tahu kan, kita harus tahu dulu kan si konsumen kita atau calon konsumen kita itu maunya seperti apa sih, rumahnya seperti apa. Oh, rumah yang dekat eh, lokasinya strategis gitu ya, dekat dengan jalan raya gitu ya, dekat dengan akses-akses transportasi umum misalnya begitu. Nah, itu kan kita juga harus tahu. Nah, di sini mungkin kacamatanya adalah eh, teman-teman bisa memahami, oh maunya investor itu seperti apa, gitu ya. Walaupun mungkin juga saya tidak akan detail gitu ya pembahasannya, gitu ya, karena juga waktu terbatas, tapi setidaknya ada gambaran umum gitu ya terkait dengan investasi itu seperti apa dari sisi si investor, gitu ya. Baik dari ilmu disiplin ilmu yang saya pelajari, termasuk juga beberapa pengalaman yang saya alami. Oke, kita masuk di materi kita apa itu investasi. Nah, ini saya ambil dari Wikipedia gitu ya. Yang Wikipedia ini juga mengambil KBBI gitu ya. Jadi investasi, penanaman modal atau pelaburan. Nah, pelaburan ini saya cari tahu lagi ternyata bahasa Malaysia ya kalau nggak salah. Bahasa Malaysia investasi itu adalah pelaburan atau bahasa Melayu mungkin ya, adalah suatu kegiatan menanamkan modal, gitu ya, menanamkan uang modal langsung maupun tidak langsung, dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya. Ini berarti akadnya adalah akad bisnis, ya, bukan akad tabaruk gitu ya, bukan akad tolong menolong gitu ya. Maka kemudian ya kacamatanya adalah kacamata bisnis karena si investor juga pasti pengen untung. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi berarti penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Secara umum, investasi dapat dipahami sebagai pengeluaran atau penggunaan waktu, uang, dan atau tenaga untuk mendapatkan keuntungan manfaat di masa depan. Ya, secara khusus bicara modal itu adalah uang gitu ya, walaupun juga sebenarnya misalnya kita bisnis nih, ada uang yang kita masukkan ke bisnis kita itu. Maka itu ya investasi kita di bisnis kita pribadi gitu ya. Atau kemudian kita nggak punya uang, tapi kita mau bikin bisnis gitu ya. Maka kemudian investasi kita atau modal kita adalah tenaga dan waktu.
kan begitu. Nah, tinggal pilih aja mau investnya uang gitu ya, atau mau investnya adalah tenaga dan waktu, atau ya bisa jadi semuanya gitu ya. Waktu iya, uang iya, tenaga juga iya. Nah, jadi investasi melibatkan pembelian sesuatu yang diharapkan akan dijual kembali di masa depan dengan harga yang lebih dari nilai aslinya. Jadi ada yang ditanamkan, dimasukkan dalam proses bisnis dengan harapan mendapatkan keuntungan. Nah, begitu ya. Nah, oh ini udah langsung aja nih, neraca ini contoh ya ini. Ini saya mikir gimana caranya kita bisa memahaminya ya. Nah, jadi begini, ini saya bukan suruh ngitung-ngitungnya ya, enggak. Saya mau ambil konsep umumnya aja. Jadi bisnis itu kan bagaimana gitu ya, kita memanfaatkan, mengelola aset yang kita punya gitu ya, untuk kemudian akhirnya kita mendapatkan keuntungan. Nah, misalnya kita punya uang, gitu kan? Uang itu kita kelola, kita belanjakan. Kalau kita ininya ke properti ya kita belanjakan lahan, gitu kan? Kita apa belikan apa namanya batu bata, semen segala macam kita bangun rumah. Nah, rumah itu modalnya misalnya 100 juta, kita rumah itu kita jual 200 juta, kita ada untung 100 juta. Nah, begitu kan? Atau kemudian ya banyak nih, gitu ya, bukan hanya uang saja gitu ya. Ada kemudian inventory misalnya gitu ya, stok gitu ya. Nah, ini stok ya kalau di bisnis-bisnis misalnya apa baju segala macam kan ada stok bajunya segala macam. Kalau kita ya di properti ya mungkin juga stok kafling gitu ya, bentuknya kafling segala macam yang kemudian itu kita 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 optimalkan supaya bisa terjual dengan kemudian kita mendapatkan keuntungan dari jualan tersebut. Nah, aset ini namanya aset kan. Nah, aset ini dapatnya dari mana nih? Nah, dari mana sih? Maka kemudian aset itu sebenarnya kita baca neraca ini adalah aset itu didapat dari liability dan equity gitu ya. Liability dan equity. Makanya kan aset sama dengan liability plus equity gitu ya. Nah, ini harus sama nih. Asetnya 11.310, maka liability plus equity juga 11.310. Nah, apa itu liability, apa itu equity? Equity itu gampangannya ya, itu adalah modal yang ditanamkan oleh si owner gitu ya. Atau kalau kemudian kita mau masuk sebagai pemodal gitu ya dalam whole bisnis gitu ya. Nah, sebagai pemodal juga bisa masuk ke sini. Sirkah misalnya kita dengan pengelolanya kita masukin uang untuk kemudian diputerin jadi aset tadi itu bukan diputerin dibelanjakan jadi aset atau diubah jadi aset, kemudian aset itu diputerin kemudian mendapatkan keuntungan. Tapi kan aset itu bukan saja sumbernya equity, ada sumber yang lain, liability. Nah, liability itu apa? Liability itu gampangnya adalah pinjaman, utang, gitu ya. Kita mau kita butuh mobil, motor untuk apa? Kendaraan transportasi segala macam, kemudian kita hutang. Atau kita kalau di properti misalnya gampangnya kita mau apa? Kita belanja material gitu ya, tapi tempo gitu kan. Ini sebenarnya sumber juga sumber untuk kemudian kita bisa mendapatkan aset yang kita kelola jadi keuntungan. Nah, kalau kita bicara modal, lalu modal itu masuk ke mana? Modal itu atau investasi itu masuk ke mana? Sebenarnya masuk ke dua hal ini, gitu ya. Bisa masuk ke dua hal ini. Bisa masuk sebagai equity, gitu ya. Jadi kita dana, oke nih, saya punya dana 1 miliar. Dah, saya masukin ke bisnis antum, gitu ya. Ustadz Yusuf, gitu ya. Ini ada 1 miliar, masukin ke project antum, gitu ya. Gimana caranya 1 miliar ini berkembang, saya dapat untung, misalnya gitu. Tapi sebenarnya investasi kita juga bisa pada hal-hal yang nggak whole, nggak menyeluruh, gitu. Tapi pada hal-hal yang misalnya tadi, ah ente butuh apa? Saya butuh mobil nih buat transportasi. Ya udah, saya beliin mobil ya, gitu. Cash. Nah, antum apa kredit ke saya, gitu ya, murobaha. Atau misalnya kalau di properti yang mungkin ke gambar itu adalah saya mau bangun rumah nih, saya butuh material sekian rupiah, gitu ya. Yaudah, saya beliin cash ya materialnya, gitu ya. Nah, nanti antum nyicil ke saya, gitu. Nah, jadi sebenarnya nanti peluang investasinya ada di dua hal ini. Gitu, ada di dua aspek ini. Baik itu modal secara keseluruhan, nah, ini yang
mungkin bahasa bahasa syariahnya muamalah itu adalah kita masuk sebagai pemodal dalam sirkah gitu ya. Ini apa namanya eventnya Bisaroh kan, sirkah gitu ya. Ustadz Fili kan sebagai sirkahman gitu ya. Nah ini kan apa keahliannya Bisaroh gitu ya untuk kemudian ini bisa apa namanya teman-teman bisa bersirkah. Ah, kalau kita investor masukin uang di sirkah masuknya ke sini. Tapi kalau kemudian saya nggak mau secara keseluruhan deh, kan project properti lama gitu ya. Saya mau ini aja deh yang udah untuk buat satu unit aja lah. Butuh berapa sih ini apa namanya bangun bangun unitnya segala macam gitu ya. Ya udah, oh butuh sekian ratus juta misalnya satu unit. Oke, saya apa beliin 2 unit, 5 unit misalnya. Ya sudah, transaksinya di situ saja, tidak harus sampai ke semua project. Nah, pengalaman saya, kalau apalagi kita bicara properti syariah ya, itu kan kalau kemudian kita harus menjalankan proses sesuai dengan standar yang ada, itu kan untuk bagi hasilnya kan panjang, gitu ya. Nah, kadang-kadang ada investor tipe-tipe investor itu yang nggak mau panjang-panjang gitu ya. Nah, dia mau yang pendek-pendek aja deh, setahun selesai gitu kan. Nanti kalau kemudian ada lagi kebutuhan, saya masukin lagi deh, setahun lagi misalnya gitu. Atau bahkan mungkin bulanan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan selesai gitu. Dia kembaliin, dia dapat apa modalnya dibalikin gitu ya, kemudian dia dapat keuntungan dari situ. Nah, itu sebenarnya bisa gitu ya, di disediakan gitu ya kebutuhan dia itu dengan kita bikin aja nih produk-produk investasi yang masuknya itu tipenya adalah liability. Gitu ya. Jadi mindset kita itu, oh modal investasi itu pasti sirkah, pasti duit gede, pasti kembalinya lama. Apalagi di properti gitu ya. Nggak harus seperti itu sebenarnya. Oke ya, mudah-mudahan bisa masuk nih mindsetnya. Nah, maka kemudian, nah kebutuhan modal itu kan banyak nih. Biaya-biaya bahan baku. Tadi ya misalnya untuk kalau kita properti itu bicaranya ya apa namanya konstruksi segala macam. Biaya bahan penunjang. Misalnya apa perizinan segala macam kan ada biayanya. Biaya ongkos produksi untuk bangunnya kan tukang segala macam. eh, Biaya baku, biaya penunjang, biaya ongkos produksi digabungin jadi satu, jadi namanya biaya bahan jadi kan begitu. Ada juga biaya operasional, ada juga biaya piutang, dagang, ada juga misalnya sewa mesin, sewa peralatan, atau bahkan juga sewa tempat usaha gitu ya. Atau kemudian pengadaan aset produktif. Banyak hal gitu ya. Kemudian kalau ini dari sisi dia dua-duanya ya, dari sisi investor ketika kemudian ada produk-produk investasi yang beragam itu mungkin akan lebih menarik buat dia gitu ya untuk memilih. Oh, saya masuk di sini saja di sini aja gitu. Daripada kemudian pilihannya cuma satu. Bapak masukin uang sekian miliar gitu ya. Nah, Bapak tunggu saja 3 tahun, 4 tahun baru kita apa baru saya kembalikan modalnya, setelah itu kita bagi hasil. Itu insya Allah kalau kemudian proyeknya berjalan dengan lancar gitu ya. Syarat dan ketentuan berlaku kan gitu kan. Nah, kalau cuman itu pilihannya, dia nggak punya pilihan yang lain. Tapi kalau kita bisa bikin produk-produk investasi yang lain bisa jadi akan lebih menarik buat si investor. Maka kemudian akadnya, ini saya nggak akan panjang lebar, tapi saya kasih gambaran aja. Akadnya itu nggak hanya sirkah gitu, tapi kita bisa merubah, kita bisa ijar. Ini pengalaman saya ya, kita bisa buatkan produk-produk investasi ini. Gitu ya, kalau teman-teman bingung segala macam, bisa hubungi Bisaroh. Yes. Masuk kan? Kelanya masuk kan? Nah, tapi kalau Bisaroh masih bingung, bisa Bisaroh kerja sama-sama saya. Kita buat produk-produk investasi yang kemudian menarik. Saya pikir menarik ini ya, karena ya tadi saya 2020, 2021 itu saya kotak-katik gitu ya. Apa sih yang bisa kita pretelin nih? Karena kalau kita bicara oh invest, oh properti itu adalah masukin uang ke apa namanya sirkah gitu ya. Bukan kemudian saya apa namanya menolak itu enggak, itu bagian juga kalau ada yang mau ada aja kan bisa jadi kan. Udahlah, ini pokoknya uang saya sekian gitu ya. Emang bener-bener nganggur gitu kan. Udahlah nggak apa-apa deh masukin 5 tahun, 5 tahun juga nggak apa-apa balikinnya bisa gitu ya. Ada aja mungkin orang yang seperti itu. Nah, bisa masuk ke sirkah.
gitu ya. Walaupun juga Sirka itu sebenarnya kan beragam ya, saat Yusuf ya. Bisa Sirka project gitu ya, bisa Sirka bisnis gitu ya. Bisnis kan misalnya kita punya ada sekian project. Nah, bisa di salah satu project aja. Atau di unit gitu ya. Ada kan kasus-kasus misalnya eh, saya mau Sirka untuk bangun unit contoh saja gitu kan. Ya sudah, dia masukin duitnya di situ sampai bangun, sampai kejual. Nah, sudah kejual selesai. Ya udah bagi apa-apa hasilnya segala macam. Nah, itu juga bisa juga kita ke sana. Atau jual beli tadi ya, merubah. Itu baik unit ataupun bahan bangunan. Kemudian jasa, ijaroh tadi itu. Atau kredit konsumen. Ini yang sebenarnya menarik nih. Ustadz Yusuf dan teman-teman yang saya masih ada dalam pikiran saya sampai hari ini belum terjawab gitu ya. Gimana caranya kita bisa punya produk investasi gitu ya. Yang kemudian itu produknya adalah melayani apa kredit konsumen. Jadi developer itu tidak harus gitu ya berlama-lama sampai 10 tahun nungguin cicilannya si konsumen gitu ya. Kasih aja atau jual aja unitnya ke apa investor gitu ya. Nanti investor yang akan menjual unit itu ke konsumen. Nah, enak kan? Jadi developer bisa dapat duitnya cepat gitu ya. Investor juga bisa dapat keuntungan dengan apa? Dengan dia nungguin. Ya nggak apa-apa lah investor kan biasanya kan duitnya udah banyak gitu kan nggak terlalu butuh-butuh banget cepet gitu kan ya dia malah senang gitu kan ya pensiunan-pensiunan itu kan malah seneng kan itu kan karakter pensiunan itu kan karakternya itu dia menerima uang setiap bulan kan nah kalau dia suruh bisnis malah pusing dia karena oh nggak bisa setiap bulan kan bisa harus nunggu lagi 2 tahun segala macam tapi kalau dibikin kayak kayak gini oke dia beli unitnya gitu ya dan kemudian setiap bulan dia dapat sekian rupiah itu udah seneng nah ini nih ini masih jadi PR ke depan mudah-mudahan kita ada jalan lah untuk kemudian bisa jadi solusi juga buat teman-teman developer gitu ya sehingga kemudian tidak harus berlama-lama puasanya oke pertanyaan berikutnya adalah kapan kita waktunya yang tepat untuk berinvestasi. Saya cerita lagi, jadi satu saat itu saya pernah, saya ngopi-ngopi juga sama teman. Ini kan saya pasca tahun lalu ya, saat Yusuf ya, udah nggak terlalu aktif lagi di komunitas itu kan, kerjaan saya itu apa cari kesibukan lah, ngopi-ngopi sama orang gitu ya. Ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol gitu ya, nongkrong-nongkrong gitu. Nah, satu saat saya ngajak ketemuan tuh sama temen. Saya saya bilang gini, eh saya lihat ya, dia itu, tapi ini bisnisnya bukan properti. Tapi saya lihat bisnisnya berkembang, bagus gitu ya. Walaupun saya masih lihat dari luar ya. Ah, terus kemudian saya ajak ketemuan, ngobrol, wah dia juga cerita kan, wah ini berkembang begini begitu segala macam. Akhirnya saya bilang begini, gimana kalau gitu ya, ada uang 100 juta gitu ya, mau dimasukkan ke bisnis antum. Nah, antum bisa nggak kasih gambaran, kasih oret-oretan gitu ya, kasih catatan, uang 100 juta itu bisa dapat berapa? Bisa jadi berapa? Gitu ya. Nah, si investor itu nanti dapatnya berapa? Saya challenge aja gitu. Nah, alhamdulillah ya Ustadz Yusuf itu nggak tahu berapa tahun yang lalu lah saya lupa. Setelah COVID tapi. Nah, alhamdulillah sampai hari ini orang itu belum pernah ngasih catatan itu ke saya. Saya nggak tahu apakah kemudian dia nggak percaya gitu ya. Ah, ini mah Mas Isan mah apa apa main-main aja gitu ya atau dia nggak percaya sama bisnisnya sendiri gitu misalnya wah ini gimana ini kalau saya bagi keuntungan dengan yang lain gitu atau kemudian ya mungkin bisa jadi bisnisnya nggak apa namanya seperti ekspektasi saya yang sudah bagus segala macam tapi itu kejadian artinya apa artinya memang tidak semua bisnis itu siap untuk diinvestasikan. Ada kasus yang lain. Wah, ada bisnis gitu ya. Nah, ini macam-macam. Ada yang properti, ada yang nggak properti. Dia presentasi, ya bukan presentasi, ya ngobrol lah. Kalau saya sih nyantai-nyantai aja ya.
saya saya masih kelasnya kelas warung kopi gitu ya, kelas kita ngopi-ngopi aja. Nah, dia ngobrol cerita gitu kan, wah bisnis saya gini-gini berkembang gini-gini. Oke, bagus gitu ya. Nah, kemudian juga kita cek karakter segala macam, nanti kita bahas ya 5C itu. Nah, oke. Akhirnya kemudian ya bahkan ada juga yang lebih detail gitu ya. Kita periksa laporan keuangan segala macam. Nah, ternyata masuk duitnya, eh kodarullahnya macet gitu kan. Macet nggak bisa ketagih, boro-boro ada keuntungan gitu ya. Modalnya aja macet nggak bisa ditagih. Nah, ternyata gitu ya, setelah kita telusuri ya balik lagi. Ternyata oh dia itu memang belum siap gitu untuk diinvestasikan. Nah, ini jangan jangan sampai kemudian kita buru-buru cari investor, ini dari sisi business owner ya. Buru-buru cari investor gitu karena kebutuhan apalagi misalnya begitu ya. Sehingga kemudian padahal sebenarnya dia belum siap untuk mendapatkan investasi. Karena apa nanti ruginya itu ya ke si business owner lagi kan. Dia jadi beban lagi kan bagaimana dia bisa mengembalikan segala macam. Nah, maka kemudian ya kita pahami gitu, apalagi teman-teman yang punya bisnis ya, punya project. Memang kan semua itu juga ada step-stepnya kan. Ada yang mungkin hari ini baru mau buka project gitu ya. Atau ada yang hari ini sudah 5 tahun, 10 tahun punya project gitu ya. Menggeluti bisnis properti ini gitu ya. Walaupun ya sebenarnya kita juga tidak tidak menjamin gitu ya lamanya orang ada di situ juga kemudian menjadikan dia layak atau tidak. Bukan itu ukurannya. Tapi beda-beda kan. Ada yang baru mau buka bisnis, ada yang sudah lama di bisnis itu gitu ya. Nah, maka kemudian kita harus cermat nih. Gitu dari sisi investor harus cermat. Bisnis itu, nah ini kan ini secara secara umumnya bisnis itu pertama itu kan dia bahasanya startup. Ini startup itu bukan startup apa perusahaan IT yang Gojek segala macam itu yang disebut-sebut bukan. Tapi ini maksudnya adalah bisnis dari di fase startup. Bisnis di fase awal-awal dia bikin bisnis gitu ya. Nah, itu kan menuju proses ke scale up. Nah, setiap fase itu punya tantangannya masing-masing. Nah, kita juga harus tahu di mana kemudian si investor itu bisa memasukkan dana investasinya. Kalau salah-salah dia memasukkan dana investasinya, bisa jadi itu malah jadi tidak mendapatkan keuntungan sesuai dengan definisi di awal tadi itu yang memang si investor kan pengennya keuntungan gitu ya dia bukan dana sosial gitu ya dia bukan pemerintah yang kemudian ada orang punya bisnis gitu ya kemudian bisnisnya lagi rugi segala macam terus mohon-mohon disuntik dana gitu ya yang kemudian dia tidak bisa memastikan kapan dana itu bisa dikembalikan gitu segala macam kan bukan itu konteksnya kan. Nah, kita kan pengen dengan dana kita bisa masuk ke situ, bisnisnya lebih berkembang, keuntungannya lebih banyak, sehingga kemudian si investor juga kebagian keuntungannya tadi itu. Nah, balik lagi ke fase-fase itu. Ada fase-fase startup, smart up, dan scale up, gitu ya, secara umum nih ya. Nah, di fase startup, ini fase mulai bisnis. Biasanya kalau orang mulai bisnis, termasuk juga kita mulai project, apa yang kita pikirkan di awal, kita sibukkan? Marketing kan? Gimana nih kita punya project bisa laku terjual gitu ya. Ah, boro-boro dia mikirin SOP, KPI, SDM segala macam gitu ya. Apa laporan keuangan segala macam. Uangnya aja belum masuk. Ya apa yang mau dilaporin kan gitu ya, apa yang mau dicatat gitu kan. Nah, startup itu biasanya memang fokusnya di pemasaran. Sampai kemudian orang mulai beli gitu kan, mulai ada uang gitu ya, sehingga kemudian dia bisa memutarkan uangnya itu segala macam. Maka kemudian dia masuk ke fase berikutnya. Apa itu? Smart. Biasanya sudah banyak nih penjualannya. Dia sudah tahu pola marketingnya di project itu. Oh orang itu gitu ya, sukanya itu adalah tipe yang kecil, misalnya begitu. Nah, sukanya dia itu adalah eh, apa namanya
DP-nya besar misalnya gitu ya, tapi cicilannya kecil gitu. Atau sebaliknya, DP-nya kecil tapi cicilannya besar misalnya gitu. Nah, kita sudah tahu tuh pola-polanya, apa namanya, market kita seperti apa. Sehingga kemudian penjualan itu sudah tidak lagi jadi soal. Maka kemudian si bisnis tadi itu akan disibukkan bukan lagi kepada penjualan, tapi akan disibukkan kepada SDM, kepada sistem bisnisnya. Dia mulai mungkin aware tentang pencatatan keuangan, dia mulai aware tentang pelaporan keuangan, dia mulai aware tentang gimana bikin SOP, gimana bikin KPI, gitu kan. Dia mulai aware tentang apa namanya, gimana efisiensi, gitu kan, produksinya segala macam. Itu di smart up. Kalau orang di awal startup udah kita paksakan, oh harus harus ada laporan keuangan, oh, SDM-nya harus KPI-nya ketat segala macam. Wah, bisa mental itu, gitu kan. Nah, ketika Semarap ini sistem udah beres, segala macam udah beres, maka kemudian dia masuk ke fase yang berikutnya. Apa itu scale up? Di mana usaha itu kemudian fokusnya adalah ekspansi, gitu ya, atau berkolaborasi partner dengan yang lain, gitu ya, untuk kemudian bisa mendapatkan pasar yang lebih luas. Nah, dari fase startup, smart up, scale up, di mana invest itu yang pas di scale up. Menurut saya nih ya, dari pengalaman saya dan apa namanya, ilmu yang saya pelajari. Kenapa begitu? Kalau kita invest ke orang yang baru startup, kebayang aja, duit kita pasti akan habis buat apa? Buat jualan. Benar nggak? Buat FB ad, ya nggak? Modalin FB ad yang belum tentu, modal FB ad itu dia laku, ya kan? Lah kalau kemudian apa laku, nggak laku, nah terus kemudian gimana dia bisa balikin modalnya? Gimana dia bisa dapat keuntungan? Gitu. Nah, maka kemudian pastinya di investasi. Oh, 5 menit lagi ya, ini masih banyak ini. Oke, saya kebut deh. Di mana investasi kita? Nah, ke siapa? Apa pebisnis, apa bisnis mana, bisnisnya siapa, proyek mana, proyeknya siapa? Itu yang pertama kita harus seleksi yang namanya 5C. Ini kalau teman-teman properti udah familiar ya. Ini sebenarnya kita juga lakukan ke apa namanya, ke konsumen kan. Gimana kemudian kita mau mengkreditkan misalnya konsumen, terutama yang kredit. Ada 5C, apa itu? Karakter, capacity, capital, condition, dan juga collateral gitu ya. Kalau di konven gitu ya, di bank, di sistem kapitalis itu yang nomor satu kapital dulu gitu ya. Nah, karakter mungkin bagian belakang, yang penting ada duitnya gitu. Kalau di Islam, di syariah, justru karakter nomor satu gitu ya. Ini mungkin udah paham lah kita. Nah, kemudian kita harus lihat dulu kalau misalnya ada beberapa pilihan misalnya gitu ya, ada beberapa proyek ngajuin investasi. Nah, kita ini dari sisi investor ya, tentu yang apa yang diprioritaskan adalah yang bisnis performanya lagi bagus, lagi kenceng-kencengnya, penjualannya lagi kenceng-kencengnya gitu ya, keuntungannya lagi besar-besarnya gitu kan. Daripada yang mohon maaf yang lagi seret penjualan gitu ya, terus kemudian utangnya numpuk gitu ya, apa pemilik lahan udah nagih-nagih utang, apa nagih-nagih untuk pembayaran lahan segala macam, wah itu udah alamat resikonya akan besar. Nah, termasuk juga kita bisa memilih ke business owner project yang punya laporan keuangan. Kenapa? Karena satu, kita jadi tahu gitu ya, orang itu sudah siap belum? Dia udah di level mana tadi kan? Startup, smart up, scale up. Setidaknya kalau dia udah punya laporan keuangan, dia ada di smart up. Karena dia udah mulai bikin laporan keuangan menuju ke scale up. Bisa tuh. Saya beberapa kali masuk di situ dan alhamdulillah aman gitu ya. Nah, nanti kemudian juga yang kedua, laporan keuangan itu kita pakai untuk ini masuk ke analisis resiko. Apa saja yang kita analisis resikonya? Nah, ini ada tiga. Nah, pertama adalah analisis resiko dari sisi usahanya, kedua analisis resiko dari sisi proyeknya, gitu ya, atau bagian dari usahanya, kemudian ada analisis dari sisi keuangannya. Apa itu analisis risiko usaha? Jadi gini,
sedikit nggak apa-apa ya, Yusuf ya. Ini biar 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 sekalian gitu maksudnya, nggak sepotong-sepotong. Jadi usaha itu kan, yang namanya usaha itu kan tadi ya ada modal gitu ya, equity misalnya gitu ya, kemudian masuk jadi atau dia beli bahan baku gitu ya, bahan baku diproses jadi barang jadi, kemudian dijual gitu ya. Kalau jualnya apa kredit maka ada piutang gitu ya. Nah, dari setiap proses bisnis ini ada resikonya teman-teman. Nah, investor itu harusnya aware gitu ya dari resiko semua ini, termasuk gitu ya, termasuk tadi dia mau masuk kemana, apa mau masuk ke hall semua bisnis ini gitu ya, atau dia masuk ya udahlah saya beliin bahan bakunya aja misalnya gitu ya, atau ya udahlah saya ujrohin apa namanya tukangnya aja misalnya gitu kan, atau kemudian yang ini misalnya dia saya kreditnya gitu kan, karena ini barangnya udah jadi gitu ya, kemudian ada konsumennya gitu ya, udahlah saya beli tuh rumah gitu, nanti saya yang jual ke konsumen, konsumen bayar ke saya misalnya gitu. Nah, ini ada resikonya masing-masing dan harus tahu resikonya seperti apa gitu ya. Karena investasi itu sebenarnya walaupun tujuan akhirnya adalah keuntungan, tapi sudah selayaknya seorang investor itu tidak hanya melihat atau tidak hanya silau dengan apa namanya janji-janji keuntungan yang besar di belakang, tetapi dia juga harus tahu resiko-resiko apa yang kira-kira akan dihadapi dan bagaimana si business owner itu bisa mengantisipasi resiko di yang kemungkinan terjadi di masing-masing step ini. Nah, terus gimana mitigasi resikonya? Nah, ini contohnya ini buat si business ownernya. Nah, si investor juga bisa lihat si business owner ini dia apa namanya bisa memitigasinya seperti ini enggak? Ini contoh contoh aja ya. Misalnya terkait dengan supply. Kadang supply itu kan misalnya kita apa borongan gitu ya. Apa namanya material gitu ya. Kadang kalau kita borongan di satu tempat aja, mungkin harganya lebih mahal, misalnya gitu ya. Atau datangnya lama, segala macam. Nah, itu kan banyak resikonya. Nah, terus kemudian untuk memitigasinya seperti apa? Ya, suppliernya nggak cuma satu, tapi ada banyak. Sehingga ketika ada masalah di satu supplier, kita bisa punya alternatif di supplier-supplier yang lain. Nah, ini bisa dilihat nih, si investor itu bisa sampai melihat ini. Nah, dari sisi produksi, kita bikin unit rumah segala macam, tiba-tiba apa nggak sesuai segala macam. Nah, mitigasinya seperti apa? Ada standarisasi produksinya. Dari sisi demand penjualan gitu kan, udah jadi rumahnya, unitnya gitu ya, eh, apa namanya kita mau jual. Nah, ada resiko kan? Resiko apa? Resiko nggak laku, gitu kan? Makanya gimana mitigasinya? Oh, ya banyakin calon pembeli, gitu ya, sehingga kemudian peluang untuk belinya lebih besar. Misalnya begitu ya. Nah, termasuk juga di payment. Nah, resikonya apa? Resikonya nanti dia telat bayar, bahkan macet segala macam. Maka kemudian mitigasinya adalah seleksi bayar yang dia mau bayar tempo gitu. Kalau apa kalau bayar yang cash-cashan ya nggak usah diseleksi apa gitu-gitu amat. Seleksinya cuma satu kan, ada uangnya mau bayar kapan, nah selesai kalau misalnya dia udah bayar gitu ya. Nah, itu dari sisi proses bisnis. Nah, ada juga kemudian analisis project atau eh, sub apa bagian dari bisnis gitu ya. Ini mudah-mudahan nggak rancu dengan istilah project. Kalau di properti kan project. Walaupun bisa juga kita nggarap satu project itu kan menjadi sub bisnis kita kalau kita punya banyak project kan gitu. Nah, tapi misalnya di sini analisis project ini adalah sub tadi, misalnya adalah di pengadaan barang misalnya gitu ya, di konstruksinya misalnya gitu ya. Nah, kalau kemudian si investor mau invest di konstruksi murabahah tadi misalnya, murabahah apa namanya material gitu ya. Nah, harus dilihat gitu kan bagaimana apa eksistensi si eh, proyeknya gitu ya. Termasuk kemudian siapa nih nanti yang akan bayar gitu ya. Oh, itu kan nanti akan dibayar sama konsumen. Misalnya gitu ya. Nah,
konsumennya itu mau bayar kapan, gitu kan? Oh, bayarnya 5 tahun lagi. Nah, itu kan ada resiko tuh di situ, gitu kan? Oh, konsumennya ini sebenarnya konsumen cash, apa cash bertahap 6 bulan misalnya gitu kan. Tapi karena kita apa namanya untuk cash flow-nya agak lebih longgar gitu ya, udah deh apa namanya kita minta apa kita minta invest gitu, masukin modal, nanti 6 bulan, insya Allah si konsumennya udah bayar atau bahkan si konsumen ini sebenarnya udah DP 50% misalnya. Ini nanti tinggal dia 50% lagi. Oh, berarti kan kita kegambar tuh. Oh, oke, nanti pengembalian dananya adalah dari si konsumen yang memang sudah akad misalnya gitu. Nah, termasuk juga penerima proyeknya siapa? Nah, kontraktornya siapa nih? Oh, kontraktornya adalah developernya sendiri misalnya. Atau kontraktornya adalah vendor. Ini kan beda kan? Kalau kita kenal sama developernya misalnya dari 5C itu udah oh ini orangnya karakternya bagus segala macam. Tapi ternyata yang ngerjain apa unit tadi itu adalah ada kontraktor yang lain. Nah, resikonya ini bisa beda lagi gitu. Kita harus tahu dari sisi si apa kontraktornya misalnya begitu. Bisa bisa kebayang ya. Jadi sedemikian rinci gitu kita mau menganalisis. Ya, walaupun ini juga pilihan ya. Ah ribet lah udah ini saya punya duit udah saya mau masukin aja ya nggak apa-apa. Tapi kan itu jadi resiko buat buat si investor gitu ya. Untuk kemudian apakah akan kembali dananya gitu ya, akan muter dananya akan dia akan mendapatkan keuntungan atau enggak. Nah, kalau kemudian dia semakin detil melihat resiko-resiko ini semakin detil apakah kemudian ada apa namanya mitigasi-mitigasi resikonya. Nah, itu kan walaupun ya balik lagi ya namanya rezeki itu kan dari Allah gitu ya. Kita udah detil, rinci itu segala macam, tapi kemudian Allah takdirkan bisnis itu apa bermasalah misalnya segala macam ya itu udah di luar kuasa kita. Tapi di dalam ikhtiar kita, dalam lingkaran kekuasaan kita ya ini juga bisa kita lakukan. Nah, termasuk ini tadi kita kan minta si bisnis yang punya laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan itu sebenarnya banyak nih. Nah, ini mungkin kita nggak akan detailkan ya, misalnya dari sisi laporan laba rugi, gitu ya. Apa yang bisa kita baca di situ? Dari sisi laporan neraca, apa yang bisa kita baca di situ? Termasuk juga ada rasio-rasio keuangan yang kemudian kita bisa lihat. Misalnya nih, oh di laporan keuangan itu ternyata untungnya besar, gitu kan? Nah, tapi kita lihat kok penjualannya sedikit. Nah, ini kan secara logika masuk nggak kira-kira? Penjualannya sedikit tapi untungnya besar. Untung besar itu dari mana? Apakah dia efisiensi gila-gilaan gitu kan? Nah, itu kan bisa dicek tuh dari gitu-gitu tuh, apa ada ada titik-titik yang kemudian kita bisa baca dari laporan keuangan itu sehingga kita bisa melihat, menilai, menganalisis gitu ya. Oh ini bohong nih misalnya, ini berlebihan nih dia bikin laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu juga kita bisa lihat ini realistis atau tidak gitu ya. Nah, termasuk juga ya nanti kita bisa lihat oh layak enggak ini untuk diinvestasikan. Nah, terakhir walaupun ini yang paling utama mendasari semuanya, tentu kita harus cek gitu ya bisnis itu sesuai dengan syariat atau tidak gitu ya baik akad-akadnya baik produknya gitu ya akan dia ke konsumen segala macam gitu ya karena percuma tadi semuanya di depan kita sudah seleksi segala macam gitu ya tapi ternyata justru si business owner itu bisnisnya nggak aware terkait dengan kesesuaian dengan syariah. Nah, gimana kemudian syariah ini bisa disesuaikan di bisnisnya teman-teman? Nah, hubungi Ustadz Yusuf di Bisaro ID. Baik, terima kasih mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi yang luar biasa, detail gitu ya Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan investasi gitu ya. Untuk mengamankan bagaimana caranya investasi yang akan jenengan nantinya lepas kepada pengelola juga aman gitu ya. Dan bagi sisi pengelola juga ini bagian daripada tanggung jawab moral ya yang mestinya harus dilakukan gitu ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ini saya akan sharing beberapa hal tentang tadi yang disampaikan oleh Ustadz Imut gitu ya. Baik, tadi yang pertama bahwa di dalam pengelolaan proyek properti syariah, tadi dimungkinkan adanya beberapa syirkah gitu ya, baik itu
sirkah atas kepemilikan lahan ataupun menjadikan sirkah sebagai sebuah solusi untuk bangunan ready stock sehingga developer bisa eh, bagi hasil lebih cepat gitu ya. Seperti itu. Izinkan saya share dulu. Ini ada beberapa hal yang akan saya sharingkan berkaitan dengan eh, kegiatan Bisaroh tentang properti syariah. Oke, udah masuk ya, Insya Allah. Baik, ah Bisaroh ID akan mengadakan namanya Sekolah Properti Syariah. Jadi panjenengan semua nanti selaku pengelola properti syariah seperti tadi dijelaskan oleh panjang lebar oleh Ustadz Ihsan Mutakin bahwasanya untuk menjadi pengelola jenengan juga harus memahami secara detail bagaimana pengelolaan properti syariah yang baik dan benar. Supaya apa? Supaya panjenengan ketika mengelola proyeknya tidak beresiko terhadap boncos atau proyek mandek atau bahkan ketika jenengan diinvestasi oleh pemodal tidak menyebabkan uang dari pemodal juga menguap tanpa jelas arahnya gitu. Nah, di dalam Sportis nantinya jenengan akan diajarkan banyak hal berkaitan dengan akad sirkahnya proyek, sirkah proyek properti, implementasi sirkah rumah di stok, kesalahan dalam pengelolaan properti syariah dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya nanti jenengan akan diajarkan juga pengelolaan keuangan yang baik dan benar karena ini menjadi kunci atau jantung dari properti syariah itu sendiri. Nah, kapan agendanya? Agendanya akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 Juli 2025 di Malang. Jadi catat ini akan dilakukan tanggal 5 sampai 6 Juli di Malang. Nah, ini ada beberapa testimoni yang sudah mengikuti kelas kami, di antaranya tadi ada juga Ustaz Nisan Mutakil. Beliau ikut pada saat kelas kemarin di bulan Oktober. Sesungguhnya syariat Islam mengatur kehidupan kita secara rinci dan detail. Alhamdulillah Bisyarah telah membantu para pelaku bisnis properti syariah mendetailkan dan merincikan akad-akad dalam bisnisnya. Ada juga testimoni dari Stad Novial Diri Umar Resort. Hari pertama saja sudah tahu mana ini kesalahan saya dalam bisnis yaitu di sirkah. Nah ini yang paling utama gitu Bapak Ibu sekalian. Pengelolaan bisnis properti syariah ketika jenengan mau bersirkah. Hati-hati sekali. Karena kenapa? Ini dalam properti syariah ini bisnis yang bukan main-main. Jadi jenengan harus paham dengan betul berkaitan dengan sirkahnya. Terus ada juga ini ada testimoni dari Kang Dimas Bram, Karim Townhouse. Alhamdulillah banyak insight yang didapatkan, harapannya bisa diterapkan dalam bisnis kita yaitu dalam properti syariah yang benar-benar syariah. Alhamdulillah Karim Group sudah mengoptimasi proses sesuai syariah dari hulu sampai hilir. Nah, alhamdulillah hari ini kami juga mendampingi dari Karim Group ini untuk pengelolaan proyek properti syariahnya. Dan ini ada latar belakangnya apa sih? Ini latar belakangnya bahwasanya hari ini itu properti syariah, pengelolaan bisnis properti itu perputaran bisnisnya luar biasa. Seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Ihsan Mutakin, pengelolaan keuangan dalam properti syariah itu bukan main-main. Nilainya pasti sangat besar sekali. Nggak ada namanya proyek bisnis properti syariah, nilainya di bawah seratusan juta gitu. Pastinya ketika jenengan menjual proyek properti syariah pasti akan tembus melebihi dari nilai satu bahkan beberapa M gitu ya. Yang tentunya juga berimplikasi terhadap kerumitan dalam pengelolaan bisnisnya. Sehingga ketika jenengan bermuamalah bisnis ini, jenengan juga punya ilmu yang benar berkaitan dengan muamalahnya, selain berkaitan dengan pengelolaan proyeknya, juga berkaitan dengan akad-akadnya. Untuk itulah Bisyaro ID hadir mengedukasi panjenengan semua berkaitan dengan muamalah pengerjaan proyek properti syariah yang sesuai syariah yang benar. Nah, nanti rencananya dalam 2 hari seperti ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Firdiansah, beliau founder CEO dan Bisaro ID, penghulu Sirkah, Ketua Islamic Business Coaching, penulis buku Udah Sikain Aja dan pebisnis Muslim. Dan nanti juga akan ada saya juga akan mendampingi panjenengan semua berkaitan dengan nanti pengelolaan bisnis properti syariah dan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam bisnis properti syariah. Nah, ini materi-materinya yang pastinya dengan nanti akan ada materi mengapa bisnis sesuai syariah dan akan ada akad-akad sirkah, implementasi sirkah proyek properti, implementasi sirkah rumah desis ready stock. Jadi jenengan akan diberikan ilmu secara langsung berkaitan dengan pengelolaan sirkahnya, bukan hanya tataran teori tapi berkaitan bagaimana caranya teknis bersirkahnya untuk proyek properti syariah dan rumah ready stocknya. Dan nanti akan ada di hari pertama akan ada sharing session berkaitan dengan kesalahan implementasi properti syariah.
Dan di hari kedua kita akan membahas mengenai jual beli properti syariah. Akan ada akad jual beli, akan ada akad jual beli salam dan istisna, akad jasa pembangunan rumah, perbandingan akad jual beli dan akad jasa, ada akad wakalah, akad wadiah atau titipan, akan ada ilmu berkaitan beda booking fee, down payment, dan payment. Nah, ini jenengan juga harus paham nih, perbedaan antara booking fee, down payment, dan payment. Apa perbedaannya dan konsekuensi apa berkaitan dengan masing-masing pembayaran itu. Terus juga jenengan akan diajarkan bagaimana implementasi tiga akad jual beli rumah sebagai pengganti akad jual beli istisna. Karena kenapa akad jual beli istisna? Kita mentabani bahwa itu akad itu tidak boleh digunakan dalam akad properti syariah. Bukan hanya implementasi akadnya, juga berkaitan nanti simulasi keuangannya. Jadi bagaimana posting keuangan implementasi tiga akad dalam jual beli properti syariah, sehingga ini sangat relate sekali dengan bisnis panjenengan. Nanti juga akan ditutup dengan materi akad samsara dan jualah. Ini berkaitan dengan nanti marketing properti syariahnya. Nah, ini fasilitas-fasilitas yang akan jenengan dapatkan. Pertama, venue-nya nanti akan ada di Hotel Trio Indah 2 di Malang. Ini insya Allah dekat sekali dengan stasiun Kota Malang dan dekat dengan pusat kuliner Malang yang ada di Kayu Tangan. Kapan itu acaranya? Acaranya ada di hari Sabtu dan Ahad tanggal 5 dan 6 Juli 2025. Fasilitasnya apa yang akan jenengan dapatkan? Pertama, jenengan akan dapat sharing room, kamar bintang 4, meeting room, coffee break 6 kali, lunch 3 kali, dinner 1 kali, merchandise, ada rompi eksklusif, boknyol, lancat ID, goodie bag, dan buku udah kain aja. Nah, berapa nilai investasinya? Nilai investasinya adalah 3,5 juta buat satu orang, dengan harga khususnya 5,5 juta rupiah untuk dua orang berpasangan ya. Nah, benefitnya apa saja? Jenengan nanti akan mendapatkan free surat akad senilai 1,5 juta, free konsultasi online selama 1 jam senilai 3 juta, voucher konsultasi berjangka sebesar 50% potongannya. Jenengan akan mendapatkan free kelas bisnis syariah batch 7 selama 12 kali pertemuan senilai 1 juta, mendapatkan potongan voucher spasi batch 7 senilai 30%, dan akan menjadi member Bisara ID dan secara otomatis tergabung dengan circle pengusaha muslim dengan total benefit yang akan dengan dapatkan senilai kurang lebih 12,5 juta rupiah. Murah atau murah banget ya? Ini pastinya murah banget, investasinya 3,5 juta tapi mendapatkan benefit 12,5 juta. Apakah ini cukup penawarannya malam hari ini? Yang jenengan nanti bertahan sampai akhir sesi, nanti kita berikan penawaran spesialnya untuk khusus malam hari ini, gitu ya. Baik, ah, nanti kita akan bahas mengenai penawaran spesialnya. Kita akan masuk sesinya, kali ini akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ustadz Ihsan Mutakin sudah siap menjawab ini. Monggo yang ada pertanyaan boleh ditanyakan, bisa langsung tanya jawab atau bisa resen atau boleh dengan kolom chat gitu ya. Monggo silakan kalau mau yang tanya jawab langsung atau mau kolom chat. Ini ada pertanyaan di awal, ini ada dari Abi Wildan. Penasaran dengan apa itu investor hub? Apakah ini mempertemukan developer, investor? Bagaimana cara kerjanya kalau developer ingin dapat investor, hubungannya dengan investor hub? Mohon pencerahannya gitu. Jawab, Pripun? Start imut. jawab nih. Oke. Nah, jawaban saya adalah karena ini acaranya Bisaroh, hubungi Bisaroh. Siap. Kenapa? Tahu saya Bisaroh juga ada investor-investor yang nawarin besar tuh ya. Nah, saya Siap. sayup-sayup tuh ada yang siap puluhan miliar gitu buat proyek yang layak gitu kan. J. Nah, standar kelayakan segala macam insya Allah Bisaro juga punya. Nah, tinggal hubungi ke sana, dihubungkan ke apa namanya calon-calon investor yang sudah bersedia menyalurkan pendanaannya lewat Bisaro gitu. Itu Siap. dan Jadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ihsan Mutakin bahwasanya ketika berkaitan dengan investor hub ini, panjenengan yang pastinya kita akan berikan bagaimana caranya mengaudit bisnis panjenengan, apakah bisnis panjenengan ini sudah aman untuk diberikan investasi gitu ya. Yang pastinya kita pastikan dulu bisnis jenengan aman berkaitan dengan pengelolaan bisnisnya, berkaitan pengelolaan dengan keuangannya, terutama tadi laporan keuangan gitu ya.
Karena kenapa? Ini krusial karena kalau jenengan sampai salah berkaitan dengan laporan keuangannya ataupun beresiko jenengan pun juga tidak siap dengan laporan keuangannya, investor kami yakin pun juga tidak akan berani investasi kepada jenengan dan kami pun juga tidak berani merekomendasikan karena nanti yang pastinya akan menyusahkan kami sendiri gitu ya. Gitu, Pak. Jadi idealnya jenengan sudah pernah kita verifikasi bisnisnya atau paling tidak minimal kita tahu pengelolaan bisnis jenengan seperti apa atau paling tidak bisa ikut kelasnya Bisyarah untuk mendapatkan eh, pendampingan asesmen terhadap bisnis panjenengan gitu ya. Baik, pertanyaan kedua. Ini ada dari Pak Selamet Supri, Bekasi. Maaf izin bertanya Ustaz, berapa biasanya pembagian profit pemilik tanah, pemodal dan pengelola? Ini monggo Ustaz. Ya, sebenarnya tidak ada batasan gitu ya, tergantung keridoan masing-masing pihak gitu ya, maunya berapa. Tapi biasanya memang kalau di apa akad sirkahnya teman-teman gitu ya di sistem syariah ini memang pengelola itu apa namanya lebih dihargai ya gitu ya. Beda ini sama yang bisnis konven. Kadang-kadang kan pemodal yang pengen minta lebih gede gitu ya, karena dia ngerasa oh saya kan punya duitnya gitu. Kamu kalau sepintar apapun kalau nggak ada duitnya juga nggak akan jalan kan gitu. Tapi kalau di Islam di akad apa teman-teman yang sering apa pakai justru malah pengelola itu biasanya lebih besar daripada pemodal investor. Nah, termasuk kan juga pemilik lahan itu kan sebagai investor ya, investnya dia modalnya adalah lahannya kan gitu. Nah, itu biasanya sih lebih besar pengelola. Berapa misalnya 40 30 30 k atau 50 30 20 k itu tergantung kesepakatan dan juga negonya dari teman-teman gitu. Nggak ada apa namanya ketentuan pasti di situ. Mungkin Nggak gitu ada aturan bakunya gitu ya. aturan baku. Iya. Itu kalau berkaitan dengan bagi hasil, Pak Selamat berarti berkaitan dengan kesepakatan antara masing-masing pihak. Apakah ini bisnisnya padat modal ataukah bisnisnya padat karya. Idealnya kalau padat modal makanya pemodalnya lebih besar. Kalau padat karya idealnya adalah pengelolanya lebih besar gitu ya. Dan yang pastinya kalau dalam properti syariah mestinya dua-duanya punya risiko yang sama. Karena memang bisnis ini juga bukan bisnis kecil gitu ya. Baik, monggo Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa satu pertanyaan lagi. Oh, ini ada pertanyaan lagi satu ini dari wah, ini dari Bu Balkis ini. Ya nelpon aja Bu, Bu Balkis. Aduh, ini banyak yang mau ditanya ini. Boleh japri atau telepon langsung ya saat wah ini boleh tanya atau telepon langsung boleh Bu. Tadi juga japri juga kan gitu. Nggak selesai kalau di sini. Baik, monggo satu pertanyaan lagi boleh. Kalau ada yang mau raise hand, Bapak Ibu sekalian, kami persilakan. Kalau ada yang bertanya, satu pertanyaan lagi diperbolehkan. Yang pastinya tadi gambaran yang diberikan oleh Ustadz Ihsan berkaitan dengan investasi tadi ada timingnya, nggih. Tadi kalau bagi bagi pemodal juga ada timingnya, ideal pemodalnya juga mengerti bagaimana pengelolaan properti syariah dan bagi pengelola idealnya wajib gitu, bukan ideal lagi ya. Kalau harusnya pengelola wajib paham dan mengerti bagaimana pengelolaan properti syariah dengan baik dan benar. Karena kenapa? Karena dia akan menjadi tulang punggungnya dari bisnis ini gitu ya. Monggo, Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan terakhir, satu pertanyaan terakhir, kan ini Bu Balkis mungkin bisa pertanyaan simpel aja. Kalau daripada lewat telepon nanti panjang lebar, nanti panjang lebarnya boleh disusulkan. Nah, teman-temannya yang lainnya boleh nanya ini. Monggo Bapak Ibu sekalian. Atau sudah habis ini pertanyaannya karena sudah 21, 28. Seperti itu kayaknya. Baik, seperti janji saya tadi, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya berkaitan dengan agenda sportis nanti di Malang pada tanggal 5 dan 6 Juli 2025 ini, kami menawarkan buat panjenengan semua yang hadir pada malam hari ini, kami berikan biaya ikut bergabung dengan nilai investasi yang spesial yaitu dinilai dari 3,5 juta untuk satu orang, diberikan nilai 2,5 juta satu orang, dan untuk couple dari 5,5 juta
dua orang menjadi 4,5 juta per orang. Dua orang, nggih. Jadi kalau bagi jenengan yang daftar malam hari ini, monggo silakan WA di nomor kontak WA di atas. Jenengan bisa langsung kontak, jenengan akan diberikan harga spesial yaitu hanya investasi 2,5 juta rupiah. Panjenengan bisa mengikuti kelas sekolah properti syariah selama 2 hari di Malang, plus dengan segala macam fasilitasnya. Dan kalau dua orang jenengan daftarkan, jenengan akan mendapatkan eh, nilai investasi senilai 4,5 juta rupiah. Monggo segera daftarkan diri Anda peserta terbatas karena nantinya jenengan akan mendapatkan ilmu yang luar biasa berkaitan dengan pengelolaan properti syariah insya Allah, dan mudah-mudahan panjenengan semua bisa hadir dan proyeknya bisa qualified untuk diberikan tadi kita perkenalkan dengan investor hub atau circle investor yang kita punya. Gitu nggih. Sambil nunggu panjenengan semua untuk menghubungi, silakan Ustadz Imut closing statementnya untuk malam hari ini. Siap. Jadi kesimpulan kita tidak semua bisnis itu layak diinvestasikan, gitu ya, layak investasi. Dan buat business owner, gitu ya, juga jangan memaksakan diri, gitu ya. Kalau merasa bahwa bisnisnya belum layak untuk diinvest, gitu ya, tidak ngoyo untuk kemudian buru-buru cari investor. Karena kalau kemudian memaksakan diri, bisa jadi, gitu ya, eh, yang rugi siapa? Ya yang rugi investor termasuk ya bisnis ownernya itu sendiri gitu ya. Karena dia akan menanggung gitu ya beban gitu ya ketika kemudian harus mengelola eh, apa invest atau modal orang gitu ya. Bagaimanapun itu juga amanah apapun itu walaupun kalau sirkah kan mikirnya, oh ini kan namanya bisnis gitu ya. Kalau kemudian ternyata bisnisnya rugi ya udah sama-sama nggak dapat untung gitu kan. Nah, kan nggak sesimpel itu juga gitu. Ketika kemudian bisnisnya rugi kan kita juga bisa lihat kenapa ruginya gitu kan. Apakah karena si kelalaian si bisnis owner gitu ya. Nah, ini nanti juga di akad investasinya mungkin diajarkan juga nanti di Bisaroh gitu ya. Investor juga harus jeli gitu ya. Bisa jadi apa namanya eh, kesalah apa ke bisnis itu gagal itu karena kesalahan si bisnis ownernya misalnya karena dia nggak nggak amanah gitu ya nggak kemudian semangat untuk jualannya gitu kan segala macam. Nah itu bisa tuh nanti dia dituangkan di akad gitu ya sehingga kemudian si apa namanya si investor bisa komplain gitu bahwa ini bukan sekedar bahwa apa bisnis ini memang rugi tapi ada kelalaian si pengelola di situ gitu ya sehingga kemudian si investor bisa komplain, bisa kemudian apa namanya minta ya katakanlah ganti rugi dari apa bisnisnya itu. Walaupun kemudian kita juga bisa kunci sebenarnya tidak hanya sirka tadi saya sampaikan ya ada merubah gitu ya, ada akad ijarah segala macam yang itu relatif resikonya lebih kecil bagi si apa pemodal atau investor. Walaupun juga balik lagi ya tetap semua juga harus dinilai kelayakannya, dianalisis gitu ya sehingga kemudian investor bisa memitigasi resiko dari awal. Buat si pemilik apa bisnis juga dia bisa memitigasi resiko-resikonya sehingga ketika dia menerima dana investasi gitu ya, dia juga amanah gitu dalam mengelola apa dananya dan kemudian pada waktunya juga akan apa membagi keuntungan yang sesuai dengan yang diharapkan di awal. Mungkin itu dari saya, mohon maaf kalau tadi ada kekurangan gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya dan jangan lupa ikuti Sportis di bulan apa tadi Juli ya Juli Bulan Juli, bulan Juli, masih panjang ya 2 bulan lagi tapi 1 bulan lagi. daftar di awal karena pasti akan dapat harga yang lebih murah dibandingkan nanti-nanti gitu ya. Baik, terima Siap. kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Ihsan Mutakin atas materinya malam hari ini. Materi yang luar biasa, nggih, Bapak Ibu sekalian. Materi yang berkaitan dengan investasi panjenengan gitu ya. Baik itu panjenengan sebagai investor maupun sebagai panjenengan sebagai pengelola, dan idealnya dua-duanya juga teredukasi dengan baik supaya ketika panjenengan nanti bertemu antara pemodal dan pengelola, dua-duanya memahami fungsi dan
tanggung jawab masing-masing sehingga tidak saling mengganggu ataupun saling merecoki dan keberkahan dari Allah bisa turun buat bisnis panjenengan. Baik, ini akhir dari agenda Bisara berbagi kita pada malam hari ini. Mohon maaf atau apabila ada salah-salah kata tadi. Sampai kita akan bertemu kembali di agenda Bisara berbagi berikutnya. Insya Allah pekan depan akan ada materi Bisara berbagi yang lainnya. Dan kita tutup agenda malam hari ini dengan mengucap hamdalah istighfar 3 kali dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas kehadiran panjenengan semua.